Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Pak Imam di channel Imam Al-Maliki. Di video kali ini kita akan berlatih untuk menerapkan hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2, baik itu pada rangkaian satu loop maupun pada rangkaian 2 loop. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu bagaimana menerapkan hukum Kirchhoff 1 dan 2 pada rangkaian satu loop. Langsung saja, Pak Imam ceritanya memiliki suatu rangkaian seperti ini. Rangkaian Pak Imam ini terdiri dari 3 baterai yang besarnya itu 6 volt dan 2 baterai lainnya itu besarnya 3 volt. Kemudian Pak Imam juga memiliki hambatan 3 buah ya. Besarnya itu 1 ohm, 2 ohm dan 3 ohm. Nah, yang menjadi tugas kita adalah menentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Ya, sesuai dengan arahan pada video sebelumnya, bagaimana cara menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian. Ya, jadi langkah pertama itu adalah kita menentukan arah arus dulu ya. Arah arusnya terserah, kita mau kemana saja bebas, dari baterai mana saja bebas. Jadi di sini Pak Imam mengambil dari baterai 6 volt saja, dari kutub positifnya keluar arus ya. Arahnya searah dengan jarum jam. Kemudian langkah kedua adalah tentunya kita menentukan arah loop ya. Arah loopnya juga terserah mau arahnya kemana saja, tapi alangkah lebih baiknya searah dengan arus. Nah, jadi karena arah arusnya itu searah dengan putaran jarum jam, maka loopnya juga Pak Imam pilih searah dengan jarum jam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R itu nilainya sama dengan 0. Nah, untuk sigma GGL-nya, ingat lagi perjanjian tandanya. Nah, untuk GGL pertama yaitu baterai 6 volt, loopnya Pak Imam ini bertemu dengan kutub negatif, sehingga nilai dari GGL pertama yaitu 6 volt ini nilainya negatif, yaitu min 6. Kemudian pada baterai kedua, GGL nya ini nilainya positif. Kenapa? Karena loopnya Pak Imam bertemu dengan kutub positif baterai kedua yaitu 3 volt, nilainya plus. Kemudian untuk baterai ketiga ini nilainya negatif karena loopnya Pak Imam bertemu dengan kutub negatif dari baterai ketiga yaitu min 3 ya. Nah, karena arah arus dan arah loopnya Pak Imam ini searah, jadi nilai arusnya akan bernilai positif, yaitu positif I dikali dengan jumlah dari hambatannya, yaitu I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Nah, di sini ada nilai yang sama ya, plus 3 dikurangi 3, sehingga ini nilainya ini akan menjadi 0, sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana, yaitu min 6 ditambah dengan 6i sama dengan 0, sehingga i bisa kita cari dengan memindahkan min 6 ke ruas kanan dan membaginya dengan 6 sama dengan 1 ampere. Jadi arus yang mengalir di rangkaian ini besarnya adalah 1 ampere. Selanjutnya kita coba untuk rangkaian yang 2 loop. Ceritanya Pak Imam memiliki sebuah rangkaian yang terdiri dari 3 baterai dan 3 resistor yang disusun seperti pada gambar ini. Tugas kita adalah menentukan besar dan arah arus yang mengalir di hambatan 5 ohm. Dari gambar kita lihat bahwa 5 ohm ini adalah hambatan yang ada di tengah-tengah. Dan di sini juga terlihat bahwa ada percabangan, titik percabangannya itu ada titik P dan titik Q.
Artinya arah arus yang ditanyakan di sini apakah arusnya mengalir dari titik P ke titik Q atau dari titik Q ke titik P melewati hambatan 5 ohm ini, dan besar arus yang mengalir itu berapa. Oke, untuk menyelesaikannya tentunya kita mengikuti langkah-langkah penerapan dari hukum Kirchhoff yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, kita tentukan dulu yang pertama arah arus yang mengalir pada rangkaian ini. Karena rangkaian ini bentuknya berbeda dari sebelumnya, maka kita lihat bentuknya di sebelah kiri itu ada baterai, ada resistor ya. Dan sebelah kanan juga begitu. Ada baterai, ada resistor. Ini sudah cukup memberikan kita gambaran bahwa rangkaian ini tidak cukup kita selesaikan dengan satu loop. Jadi kita selesaikannya dengan dua loop. Sebelah kiri loop pertama, sebelah kanan loop kedua. Nah, kita tentukan dulu arah arus yang mengalir pada rangkaian ini. Yang pertama di sebelah kiri ini Pak Imam ambil arah arusnya ke atas, keluar dari baterai 10 volt ya. Kemudian dari baterai 15 volt ini juga arahnya ke atas. Dan di titik P ini arus yang mengalir dari baterai 10 volt yang Pak Imam sebut I1 dan arus yang mengalir dari baterai 15 volt yang Pak Imam sebut I2 ini bertemu di titik P. Nah, kalau kita perhatikan bahwa I1 dan I2 ini arahnya masuk di titik P. Kalau ada arus yang masuk tentu harus ada arus yang keluar. Jadi Pak Imam sebut arus yang keluar itu adalah arus yang keluar dari titik P, yaitu Pak Imam sebut I3. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan arah loop. Nah, di sebelah kiri tadi kita sepakat bahwa loopnya adalah loop yang pertama, jadi Pak Imam akan membuat arah loop. Dan alangkah lebih baiknya arah loop itu searah dengan arah arus. Jadi Pak Imam buat arah loopnya searah dengan arus, yaitu searah juga dengan putaran jarum jam. Ini sebagai loop pertama. Begitupun untuk yang sebelah kanan, itu adalah loop kedua. Ini kita tentukan arah loopnya. Ya, tentunya alangkah lebih baiknya juga searah dengan arah arus. Ya, kalau arah arusnya di sini berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi loopnya Pak Imam buat berlawanan dengan putaran jarum jam. Sekarang kita fokus pada rangkaian pada loop pertama. Nah, untuk rangkaian pada loop pertama tentunya hukum Kirchhoff 2 berlaku, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Untuk sigma GGL-nya, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai dari plus atau minus dari GGL dan plus minus untuk arus. Nah, untuk baterai yang 10 volt ini pertama kali ditemui oleh loop dengan pertemuan pertamanya itu adalah dengan kutub negatif, sehingga nilai dari GGL 10 volt ini adalah negatif, jadi dituliskan min 10. Kemudian untuk baterai yang kedua, loop yang Pak Imam buat, yaitu loop pertama ini bertemu dengan kutub positif, sehingga nilainya menjadi positif. Ya, jadi bisa dituliskan menjadi positif 5. Nah, untuk arus yang mengalir pada rangkaian di loop 1 ini ternyata jenisnya tidak hanya satu, ada dua ya, yang mengalir pada hambatan 10 ohm dan pada hambatan 5 ohm itu beda. Kalau di hambatan 10 ohm yang mengalir tuh I1, kalau di hambatan 5 ohm itu I3.
Jadi untuk menentukan tanda dari arus I1 dan I3, kita lihat apakah dia searah dengan loop yang kita buat atau tidak. Nah, yang jelas di sini I1 searah dengan loop yang kita buat, sehingga nilainya menjadi positif, yaitu positif I1 dikali dengan 10. Nah, untuk I3 juga ternyata searah dengan loop yang kita buat, sehingga nilainya menjadi positif juga. Positif I3 dikali dengan 5 sama dengan 0. Sehingga kita bisa sederhanakan, min 10 tambah 5 itu nilainya min 5, ditambah dengan 10 I1 ditambah dengan 5 I3 sama dengan 0. Dan kita sederhanakan kembali, kita pindahkan min 5 ke ruas kanan sehingga persamaannya menjadi 10 I1 ditambah 5 I3 sama dengan 5. Dan ini Pak Imam sebut sebagai persamaan yang pertama. Jadi dari loop pertama kita memperoleh satu persamaan, yaitu persamaan yang pertama. Selanjutnya kita fokus pada rangkaian pada loop kedua. Dimana di sini tentunya juga berlaku hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Untuk menentukan nilai sigma GGL dan sigma I kali R, kita perlu juga menentukan nilai plus minus GGL dan I pada rangkaian ini. Nah, untuk rangkaian ini, loop yang Pak Imam buat, yaitu loop kedua ini, pertama kali bertemu dengan baterai yang 15 volt ini dengan kutub negatif, sehingga nilainya menjadi min 15. Kemudian pada baterai yang kedua, ternyata loopnya Pak Imam ini bertemu dengan kutub positif dari baterai 5 volt, sehingga nilainya menjadi positif 5. Dan begitupun pada rangkaian ini, arus yang mengalir itu jenisnya juga ada dua. Yang mengalir pada hambatan 10 ohm itu I2, yang mengalir pada hambatan 5 ohm itu tentunya I3 juga, seperti pada loop pertama. Nah, untuk arus I2 itu ternyata searah dengan loop yang Pak Imam buat, ya. Karena memang disepakati searah, jadi nilainya positif. I2 dikali 10, yaitu 10 I2. Kemudian untuk I3 nya juga tentunya searah dengan loop yang Pak Imam buat, yaitu I3 dikali dengan 5, sehingga nilainya menjadi positif 5 I3 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa sederhanakan, jadi 10 I2 ditambah 5 I3 sama dengan 10 ini. Jadi min 10 nya Pak Imam pindahkan ke ruas kanan jadi positif. Dan ini Pak Imam sebut sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya persamaan 1 dan persamaan 2 yang Pak Imam peroleh dari loop 1 dan loop 2 ini Pak Imam jumlahkan. 10 I1 tambah 5 I3 sama dengan 5, ditambah dengan 10 I2 ditambah 5 I3 sama dengan 10. 10 I1 tambah 10 I2 ditambah dengan 10 I3 sama dengan 15. Nah, sekarang perhatikan 10 I1 dan 10 I2. I1 dan I2 jika dijumlahkan, kita lihat dari percabangan ini. Di sini I1 dan I2 ini ternyata arus yang masuk ya di percabangan P, dan yang keluar itulah I3. Jadi berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, I masuk, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di sini kita ketahui bahwa yang masuk itu adalah I1 dan I2. Jadi I1 ditambah I2 itu nilainya sama dengan I3, yaitu arus yang keluar dari percabangan. Sehingga persamaan hasil penjumlahan
persamaan pertama dan kedua ini Pak Imam bisa sederhanakan seperti ini. Jadi 10-nya Pak Imam keluarkan. Jadi 10 dikali I1 tambah I2 ditambah dengan 10 I3 sama dengan 15. Nah, dari hukum 1 Kirchhoff kita ketahui bahwa I1 tambah I2 ini nilainya sama dengan I3. Jadi Pak Imam ganti jadi 10 I3 ditambah dengan 10 I3 sama dengan 15. Nah, 10 ditambah 10 hasilnya 20 I3 sama dengan 15. Sehingga I3 kita peroleh 15/20 atau 3/4 ampere. Kalau kita buat menjadi desimal ya I3 sama dengan 0,75 ampere. Lalu bagaimana dengan arah arusnya? Apakah dari P ke Q atau dari Q ke P? Ya, jadi karena arus yang kita peroleh dari perhitungan kita itu nilainya adalah positif 0,75 ampere. Artinya jika nilainya positif, maka arus yang kita gambarkan pada rangkaian ini sudah sesuai. Jadi I3 ini arahnya kan ke bawah yang kita gambarkan, yaitu dari titik P ke titik Q. Jadi karena nilainya positif berarti arah arusnya dari P ke Q. Bagaimana kalau seandainya nilainya negatif yang kita peroleh dari perhitungan kita? Misalkan saja nilainya itu min 0,75 ampere. Artinya arus yang kita buat, arah arusnya yang kita buat itu tidak sesuai. Kalau yang kita buat itu arahnya ke bawah, kemudian nilai perhitungan kita negatif, berarti arah arusnya seharusnya ke atas. Jadi tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah arus yang kita buat itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, jadi seperti yang kita buat ini arah arusnya ke bawah dan nilai yang kita peroleh dari perhitungan itu positif, berarti arah I3 yang ke bawah itu sudah benar. Seperti itu. Jika seandainya pertanyaannya ditambah, tentukan nilai I1 dan I2. Bagaimana cara menentukannya? Cukup sederhana. Jadi dari loop 1 dan loop 2 kita memperoleh dua persamaan. Persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk menentukan nilai I1 dan I2, sekarang bebas kita mau pilih yang mana saja, persamaan 1 atau persamaan 2, untuk menentukan persamaan selanjutnya. Ya, jadi di sini Pak Imam pilih persamaan 1. Nah, 10 I1 ditambah dengan 5 I3 sama dengan 5. Nah, di sini kita ketahui ada I1 dan I3. Nah, dari titik percabangan P, kita ketahui di sini kita memperoleh dari hukum 1 Kirchhoff, yaitu I1 ditambah I2 sama dengan I3. Sehingga dari hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian ini, yaitu di titik percabangan P ini, kita peroleh I1 sama dengan I3 dikurangi dengan I2. Sehingga persamaan 1 ini Pak Imam bisa modifikasi. Pak Imam substitusikan I1 sama dengan I3 min I2, yaitu 10 dikali dengan I3 dikurangi dengan I2 ditambah dengan 5 I3 sama dengan 5. Sehingga akan menjadi 10 I3 dikurangi 10 I2 ditambah 5 I3 sama dengan 5. Nah, yang I3 Pak Imam gabungkan sehingga menjadi min 10 I2 ditambah dengan 15 I3 sama dengan 5. Dan ini Pak Imam sebut sebagai persamaan yang keempat. Persamaan 4 ini ternyata identik dengan persamaan 2, yaitu ada I2, ada I3 ya. Jadi karena yang ingin kita tentukan adalah I2, jadi dari persamaan 2 dan persamaan 4 kita bisa eliminasi I3 untuk menentukan I2. Jadi kita eliminasi I3 dulu dari persamaan 2 dan 4. Kita tuliskan persamaan 2-nya yaitu 10 I2 ditambah 5 I3 sama dengan 10. Dan persamaan 4-nya min 10 I2 ditambah dengan 15 I3 sama dengan 5. Nah, untuk mengeliminasi I3 kita harus menyamakan koefisiennya. Jadi yang perlu kita
samakan tentunya koefisien dari yang ingin kita eliminasi. Nah, untuk itu kita kalikan persamaan yang pertama dengan 3 supaya sama dengan persamaan keempat, dan persamaan keempatnya kita kalikan dengan 1, sehingga persamaan 2 akan menjadi 30I2 ditambah 15I3 sama dengan 30, dan persamaan yang keempat menjadi kali 1 ya, jadi tetap min 10I2 ditambah dengan 15I3 sama dengan 5. Kemudian kita kurangi, kita peroleh 30 kurang 5 nilainya 25, 15I3 dikurangi 15I3 nilainya 0. Kemudian 30I2 dikurangi minus 10I2, minus kali minus nilainya positif, sehingga kita peroleh 40I2 sama dengan 25, sehingga I2 kita peroleh 25/40. Pembilang dan penyebut kita sama-sama bagi dengan 5, maka kita peroleh menjadi lebih sederhana, yaitu 5/8. Nah, ini nilai I2. Nah, untuk menentukan nilai I1 kita peroleh dari hukum 1 Kirchhoff pada percabangan P yang tadi, yaitu I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3. Kita sudah memiliki I2, juga memiliki I3, sehingga I1 kita bisa peroleh I3 min I2 sama dengan, untuk I3 nya 3/4 dan I2 nya itu 5/8. Kita bisa samakan penyebutnya menjadi 8. Ya, 8 dibagi 4 itu 2, dikali 3 6, dikurangi dengan 8 bagi 8 1, dikali 5 jadi 6 min 5. Jadi nilai I1 itu bisa kita peroleh yaitu 1/8 ampere. Oke, jadi seperti itu ya. Cukup gampang ya. Jadi tidak ada yang sulit. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.